warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mab'uts nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Asar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tak bosan-bosannya lisan kita mengucapkan puji dan syukur yang kita berikan kepada Allah yang telah banyak melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang, untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap harinya, yaitu solat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan, kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, bisa memberikan syafaat atau penolong bagi kita di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Asar rahimani wa rahimakumullah, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas, atau judul tausiah singkat kita adalah Bidayatul Syirki fil Ardi. Artinya adalah permulaan atau awal mula syirik di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syirik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi seorang rasul, maka di masa-masa itu manusia tetap satu. Maksudnya adalah manusia masih mentauhidkan Allah, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya umat yang satu. Maksudnya adalah umat yang mentauhidkan Allah, umat yang hanya beribadah kepada Allah. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Yunus juga disebutkan, wa ma kana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Tidaklah manusia itu kecuali mereka adalah umat yang satu, lalu mereka berselisih. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau mengatakan, maksud terpisah itu atau terpecah itu adalah ada yang menjadi kufur, ada yang menjadi mukmin. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi dari zaman diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, manusia itu tetap manusia yang satu, hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh itu adalah 10 abad. Jadi ada 10 abad jaraknya. Di situ manusia masih mentauhidkan Allah. Dan ketika setelah terjadi perselisihan, manusia mulailah menyekutukan Allah Subhanahu wa
apa sebab manusia itu sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum-sebelumnya manusia itu masih hanya tetap beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Penyebabnya adalah yang pertama dikarenakan sifat al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, atau al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Jadi orang-orang soleh dikala itu dianggap seakan-akan kedudukannya sama kayak Rabb, kayak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ini adalah memang sesuatu yang diketahui. Tabiatnya manusia. Manusia itu kalau sudah mencintai, menyukai orang-orang soleh, pasti akan timbul di dalam dirinya rasa sayang, rasa cinta. Tapi di sini sudah melewati batasnya. Maka disebabkan karena gulu tadi itulah, maka terjadilah kesyirikan di Bapak Ibu rahimani Allah. Itu bisa kita lihat di dalam surat Nuh, sebagaimana Allah katakan, wala tadharunna alihatakum, dan janganlah kalian itu meninggalkan sesembahan kalian. Kemudian di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang soleh di zaman atau di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu ada 5. Yang pertama adalah Waddun, Su'a, kemudian Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Ini adalah 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh atau di zaman orang-orang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi apa penyebabnya tadi itu? Gulu tadi. Ketika 5 orang ini meninggal, ketika Allah wafatkan orang soleh yang ber-5 ini, umatnya Nabi Nuh alaihi salam pertama hanya sekedar namanya az-zikriyat, mengingat saja, berdiri di samping kuburannya sambil melihat, mengingat kesolehan orang ber-5 ini, mengingat amal-amal solehnya ini. Kemudian meninggal generasi yang tadi itu, lalu datanglah generasi yang selanjutnya. Yang tadi di awal mula cuman datang berdiri mengingat dari kebaikan-kebaikan orang soleh tadi, yang 5 tadi, yaitu si Waddun, Suwa, kemudian Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Cuman hanya sekedar mengingat-ingatnya saja, yaitu merenungi amal soleh yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, kemudian datang generasi selanjutnya, mulailah dibikin patung tentang mereka, mulailah dibikin patung untuk mengingat kebaikan mereka, mulailah dibikin foto-foto, kemudian foto-foto tersebut ditaruh di rumah-rumah untuk mengingat orang soleh tadi ini. Ini adalah jalan yang kedua bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi perlahan-perlahan syaitan itu menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Yang pertama, ingat dulu kebaikannya, direnungi. Yang kedua, mulailah dibangun tempat kedudukan mereka, mulai dibangun patung-patung mereka, mulailah foto-foto mereka itu dipajang di rumah-rumah. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini jalan menuju ke kesyirikan. Ini jalan yang kedua yang dilakukan oleh syaitan, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini belum disembah, masih hanya sekedar dipajang saja. Kalau kita melihat Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh pasti akan kita jumpai di zaman sekarang ini. Banyak di antara atau sebagian kaum muslimin yang memajang foto-foto orang soleh di depan rumah-rumah mereka, seakan-akan itu bisa mengatakan ini mendatangkan keberkahan, ini bisa mendatangkan rezeki. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam dahulunya. Lalu setelah itu datanglah generasi selanjutnya dan ilmu sudah diangkat, kebodohan merajalela, barulah mulai kuburan-kuburan orang soleh itu disembah,
sujud di depannya, kemudian meminta hajat kepada kuburan-kuburan orang soleh. Inilah terjadinya awal mula kesyirikan di muka bumi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Coba lihat, syaitan itu kata para ulama tulun nafas, nafasnya panjang untuk menyesatkan manusia. Pertama, dihiasi dahulu, ingat-ingat kebaikannya. Yang kedua, gambar dulu, bikin bangunan, bikin momen, bikin gedung, bikin apalah macam-macam patung-patung untuk mereka, untuk mengingat diri mereka. Kemudian yang ketiga, barulah disembah kuburan tersebut, patung tersebut dan yang lain-lainnya. Ini adalah penyebab terjadinya kesyirikan di muka bumi, Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wa kam min qurunin ahlakna ba'da min ba'di Nuh. Berapa banyak kaum yang aku kata kami binasakan setelah Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, penyebab hancurnya, binasanya umat itu adalah salah satunya adalah disebabkan karena kesyirikan tadi, Bapak Ibu rahmati Allah azza wa jalla. Sebelum diutus Nabi Nuh, manusia tetap satu sebagaimana yang Allah katakan, kana nasu ummatan wahida. Dahulu manusia itu umat yang satu, hanya beribadah kepada Allah. Setelah itu meninggal orang soleh, kemudian dikenang, diingat, kemudian dibangun tempat mereka, dibangun momen-momen mereka, dibangunlah patung-patung mereka, dibuatlah foto-foto, kemudian dipajang di rumah mereka. Setelah itu baru disembah. Ini adalah penyebab kesyirikan, Bapak Ibu rahmati Allah. Dan ini adalah kita lihat syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan manusia. Mereka tetap terus menerus. Makanya dikatakan oleh para ulama, namanya tulun nafas. Syaitan itu nafasnya panjang, tidak bisa lewat ini kemudian dengan jalur ini, lewat ini, asalkan manusia bisa tersesat oleh mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kesyirikan itu atau orang-orang musyrik itu yang Allah sifati, Allah dan Rasulnya mensifati, karena kesyirikan itu karena dua. Kalau di kaumnya Nabi Nuh, yaitu gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Sedangkan di kaumnya Nabi Ibrahim karena adalah menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, Bapak Ibu rahmati Allah, dan yang lainnya. Jadi penyebab kesyirikan itu cuma dua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ekstrim, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Yang kedua menyembah kepada makhluk, kepada seperti bulan, bintang, jin dan yang lainnya. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.